Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Saudara Putri sedang terbaring. Sehat pertama. Oh, belum melihat. Siap. Saudara dipanggil pada saat itu, saudara di mana? Di samping yang mulia. Di samping. Saudara tempat nonton. dipanggil oleh korban, kemudian? Terus saya tanya, kenapa bang? Chat bantu abang ngangkat ibu ke lantai 2. Jadi kami berdua masuk yang mulia ke dalam. Oh, saudara berdua masuk, kemudian? Siap. Sampai di ruang tamu, ada Susi. Pertama saya lihat Susi sama Kuat di situ yang mulia. Susi dan Kuat. Susi pada saat itu sedang apa dan Kuat sedang apa? Lagi berdiri yang mulia. Oh, Di dekat berdiri. ibu juga. Oke. Baru ada sofa di situ yang mulia. Saya lihat ibu ada terbaring di sofa kan. Terus Bang Yos bilang, ayo Cat bantu. Bang Yos sudah sampai di sampingnya ibu. Terus almarhum bilang ke saya, ayo Cat bantu ngangkat kan. Tapi karena pada saat itu saya pada saat melihat ibu menggerakkan tangan ke saya langsung mengartikan itu supaya oh kayaknya ibu nggak mau diangkat. Jadi saya mundur yang mulia. Baru saya melihat almarhum memang mau coba mengangkat ibu, tapi ditepis sama ibu. Almarhum tidak mengangkat terdakwa Putri, tapi ditepis. Ditepis. Niat almarhum pada saat itu mengangkat itu apa? Saya tidak tahu juga yang mulia. Maksudnya apakah karena melihat bahwa saudara Putri sakit maka minta akan diangkat di atas atau karena apa? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, tapi Siap. yang jelas dia mengajak saudara. Siap, betul yang mulia. Kemudian karena ibu bilang mengelawang tangan itu saya mundur yang mulia. Baru Om Kuat ini kan ada sempat ngobrol sama ibu. Karena Om Kuat sudah ngobrol, saya langsung balik lagi ke tempat di samping rumah yang mulia. Oke. Kemudian tanggal 5 saudara, keesokan harinya saudara, ya tanggal 5 ya? Betul, tanggal 5. Tanggal 5 saudara jalan-jalan menuju Ke Jogja yang mulia. ke Jogja. Kemarin saudara menerangkan bahwa saudara tidak ikut masuk ke dalam mall Ambarukmo tersebut karena saudara melihat ada senjata di dalam. Bukan melihat, karena memang kan ada senjata di dalam mobil. Karena memang ada senjata. Pertanyaan saya, apakah setiap hari prosedur tetap untuk mobil Putri Chandrawati itu selalu ada senjata tersebut? Siapa yang mulia? Hah? Setahu saya ada yang mulia. Setahu saudara ada. Pada saat saudara, maksudnya setahu saudara ada itu apakah setiap kali pergi harus ada? Jadi izin yang mulia, kalau untuk pergi kan saya jarang dengan Ibu Putri. Ya. Tapi kan almarhum yang kayak ke kantor almarhum. Dan senjata itu di depan yang mulia. Berapa kali saudara bepergian dengan Putri sepanjang saudara menjadi ajudan dari Verdi Sambo? Bepergian kemana izin yang mulia? Bepergian kemanapun? Kalau cuma dari Jalan Saguling ke Jalan Bangka 2-3 kali mungkin yang mulia. 2-3 kali. Tapi kalau untuk keluar kota baru sekali yang mulia. Baru sekali itu. Siap. Dan saudara melihat waktu itu senjata Steyr. Siap, betul yang mulia. Apakah setiap ajudan selalu membawa senjata api? Masing-masing ajudan punya senpi yang mulia. Masing-masing ajudan memiliki senpi. Siap. Bisa saudara jelaskan kapan ajudan bisa melepaskan senpi tersebut? Untuk senpi pendek yang mulia, biasanya kalau saya pribadi pas tidur saja yang mulia. Pas tidur saja. Siap. Apakah itu menjadi SOP dari kalian selaku ajudan? Senpi harus tetap menempel kecuali pada acara-acara tertentu atau bagaimana? Siap yang mulia. Untuk SOP anggota Polri juga yang memegang senjata api kan untuk senjatanya memang harus tetap menempel yang mulia. Harus tetap menempel. Betul yang mulia. Kapan bisa itu dilepas? Tidur mungkin yang mulia. Tidur dan kegiatan-kegiatan tertentu. Semisal
di dalam rumah itu atau senjata tetap masih harus nempel? Kalau saya pribadi yang mulia, kalau cuma di rumah, biasanya di lemari yang mulia. Oh, di lemari, oke. Selanjutnya setelah itu saudara pulang dan malam itu melihat saudara Ferdi Sambo tiba di rumah Magelang. Betul yang mulia. Keesokan paginya saudara berpergian ikut mengawal mereka berdua mengantar anak. Oh, kalau pada saat tanggal 6 yang mulia saya tidak ikut. Yang tanggal antar 6. Bang Riki kalau tidak salah. Siap. Saudara Riki bersama? Bapak Ibu. Sama saudara Ferdi Sambo dan Putri. Siap. Kemudian saudara tetap di rumah? Tetap di rumah yang mulia. Sorenya mereka tiba di rumah lagi? Sorenya balik lagi. Seharian tanggal 6 itu saudara ada di mana? Di rumah yang mulia. Tetap di rumah? Tetap di rumah. Sampai pada pukul 00 tanggal 7 ada acara perayaan. Pada saat itu korban di mana? Pada saat yang mana? Tanggal 6 sore itu. Jadi tanggal 6 sore itu korban bilang ke saya, ada Bang Daden juga di situ, bilang Bapak ada mau kasih surprise untuk Ibu. Jadi ada pesan korban ada sempat pesan kue sama tumpeng di perintah Bapak. Jadi sore itu maghrib kalau tidak salah yang mulia, itu mereka Bang Daden dan almarhum pergi untuk ngambil kue dan tumpeng. Itu. Siap. Sampai pada akhirnya tanggal 7 dini hari ada acara perayaan tersebut dan masing-masing ajudan maupun ART disuapin oleh Putri dan Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Keesokan paginya saudara Ferdi Sambo meninggalkan Jogja bersama Daden. Saudara sudah bangun? Pada saat pagi itu saya sempat bangun yang mulia, tapi Bapak sudah duluan berangkat. Oke, terus tanggal 7 sore saudara pergi bersama Riki? Betul, ke sekolah yang mulia. Pada saat seharian saudara Joshua itu di mana? Korban di mana? Siang ada di sama saya yang mulia, sampai sekitar jam 2-an itu yang mulia. Saya tetap nonton yang mulia di situ. Saya juga nggak tahu pas pada saat Bang Riki sama Om Kuat pergi keluar itu, saya tidak tahu juga yang mulia. Oke. Saudara Riki dan Kuat keluar. Siap. Saudara bersama? Saya sama almarhum. Jam berapa sampai jam berapa? Siang yang mulia sampai sekitar jam 2 yang mulia. Kemudian jam 2 saudara kemana? Saya tetap nonton yang mulia. Enggak kan saudara sampai itu. Nah Joshua korban kemana? Saya tidak tahu selanjutnya yang mulia. Apakah masih di rumah atau di luar? Setahu saya di rumah yang mulia. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Tahu apa yang terjadi? Waktu itu di rumah kan berarti cuma saudara, terusan korban Joshua, Om Kuat, terus ada Susi sama Ibu. Susi dan Ibu. Putri Chandrawati. Sementara Kuat dan Riki sedang keluar. Keluar yang mulia. Oke. Sampai jam berapa saudara melihat Joshua lagi? Siang korban aja yang mulia. Hah? Siang. Siang? Siang. Enggak, setelah itu? Enggak lihat lagi yang mulia sampai maghrib orang Bang Riki sama Om Kuat balik yang mulia. Saudara Kuat dan saudara Riki kembali, terus? Siap. Baru saya tanya ke Bang Riki, Abang abis ini mau kemana? Dia bilang mau ke Taruna Nusantara ke sekolah, antar barang buat Mas Brata sama makanan buat Mas Brata. Karena memang tujuan saya ke Magelang itu untuk sekalian belajar tugas dan tanggung jawab Bang Riki waktu di Magelang. Jadi saya bilang, oh Bang nanti kalau mau berangkat lagi saya aja yang ikut. Biar saya tahu gimana mekanisme kerjanya di sekolah itu mau ngantar gimana. Oke, kemudian karena saudara sudah diberitahu bahwa saudara akan menggantikan saudara Riki. Betul yang mulia. Saat itu saudara melihat korban Joshua di mana? Oh tidak melihat yang mulia. Tidak melihat, terus saudara pergi. Siap. Jam berapa saudara ditelepon sama Putri? Sekitar Isa jam 7-an. Jam 7-an saudara dipanggil, padahal waktu saudara pergi di rumah ada siapa? Di rumah ada Ibu PC, almarhum, Om Kuat dan Susi. Oke, saudara dipanggil oleh saudara Putri.
Coba di telepon, ceritakan yang mulia. pada tanggal 7 sore itu. Jadi sudah pergi saya sama Bang Riki ke sekolah, ada sempat singgah di tempat makan dulu, ambil makan. Sampai di sekolah, turunkan barang-barang itu, makanan serta barang-barang. Baru habis itu lanjut ke rumah guru yang mulia di dalam. Bang Riki yang turun untuk ketemu sama gurunya. Habis Bang Riki ketemu, Bang Riki bilang masih mau ketemu sama satu guru lagi. Pas ditelepon guru itu ada di alun-alun Magelang yang mulia. Jadi Bang Riki bilang, Chat nanti habis ini, habis dari sekolah kita langsung ke alun-alun untuk ketemu sama guru itu. Jadi setelah itu langsung pergi kita berdua ke alun-alun yang mulia. Parkir mobil, baru jalan masuk ke alun-alun. Pas telepon lagi ternyata gurunya lagi sholat yang mulia. Bang Riki bilang, Chat nanti kita nunggu aja sedikit kan. Nah sementara nunggu itu yang mulia, ibu telepon saya. Masuk telepon, saya bilang, kan ibu jarang untuk telepon saya yang mulia. Jadi saya bilang ke Bang Riki, Bang ibu telepon saya nih. Saya langsung angkat, saya perintah ibu. Saya perintah ibu. Ibu itu nangis pertama. Ya. Baru bilang, kamu di mana dek? Kamu di mana? Mana Riki? Balik sekarang dek, balik sekarang tolong ibu. Saya baru mau jawab, siap ibu. Telepon sudah mati yang mulia. Saya karena panik yang mulia. Saya langsung bilang, bang ibu suruh balik bang. Langsung berdua kami lari ke arah mobil yang mulia. Kebetulan mobil parkir agak jauh. Kita lari, langsung naik di mobil. Terus kebetulan saya yang bawa mobil. Saya langsung jalan itu. Di mobil Bang Riki sempat bilang, oh iya ibu ada telepon, ibu sempat telepon abang tapi nggak keangkat katanya. Jadi kita jalan terus, lumayan kencang yang mulia, sampai di rumah itu cepat juga. Sampai di rumah turun, Bang Riki turun, saya turun. Pas masuk ke dalam rumah memang sepi lantai 1 yang mulia, tidak kelihatan ada orang yang mulia. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya, tetap bersama kami. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Baru dia maju ke kayak berbisik yang mulia ke saya. Chat dipanggil bapak ke lantai 3. Saya bilang, untuk apa bang? Dia bilang, nggak tahu Chat. Baru saya pertama dia kok naik ke lantai 3 kan, karena nggak pernah sebelumnya yang mulia. Lagi sampai ke lantai 3. Saya berdiri, baru mau jalan Bang Riki bilang, Chat naik lift aja Chat. Bagaimana? Oh. Naik lift aja. Bang Riki bilang, saya masuk. Saya naik lift yang mulia. Sampai di lantai 3, pas keluar pas pintu lift terbuka, pintu ruangan itu sudah terbuka juga yang mulia dan sudah ada Pak Efes di situ yang mulia. Baru pas saya maju, saya perintah Bapak. Saya bilang, mana Riki? Pak Riki di bawah yang mulia. Riki di bawah. Siap. Kemudian saya tanya ke Bapak. Saya perintah Bapak. Sini dek. Pada situ Bapak lagi nangis yang mulia. Nangis, masuklah. Baru dibawa saya ke sofa yang mulia. Disuruh duduk di sofa yang mulia. Ada sofa 1, baru ada
sofa panjang yang mulia, baru depan sini TV, di sana ada sofa juga. Saya duduk di sini, baru Bapak duduk di sofa panjang sebelah kanan yang mulia, dekat ke arah saya yang mulia. Putri? Ibu Putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia. Oke. Saya masuk belum kelihatan Ibu Putri. Baru Bapak nanya ke saya, lihat ke saya kan nangis yang mulia. Bapak nanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, saya tidak tahu Bapak. Baru nggak lama kemudian Ibu masuk, duduk di samping Pak Efes yang mulia. Ibu PC masuk, duduk di samping Ibu. Bapak habis nanya ke saya itu nangis dulu yang mulia. Jadi habis ngobrol nanya itu saya bilang, saya tidak tahu. Saudara Putri duduk di mana? Di samping Pak Efes yang mulia. Oke. Baru habis Bapak masih nangis ini, saya kaget, ada kejadian apa bilang. Baru dia bilang, Joshua Ibu sudah dilecehkan sama Joshua. Baru habis itu nangis lagi yang mulia. Saya pas dengar itu saya kaget yang mulia. Saya kaget, wah kok kayak gini kan. Sampai maksudnya sampai kok bisa sampai ada Joshua bisa lecehkan ibu kan. Saya kaget juga. Saya takut juga pada saat itu yang mulia karena posisinya kan Bapak ada di Jakarta terus kami yang di Magelang yang mulia. Jadi takut Bapak marah ke saya kan. Baru setelah dia nanya itu nangis lagi yang mulia. Nangis, Ibu PC juga nangis pada saat itu. Terus dia lihat ke saya yang mulia. Dia lihat ke saya, jadi memang kurang ajar anak itu. Dia langsung bilang, memang kurang ajar anak itu. Baru dia bilang, sudah enggak saya dia udah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang kerannya bajunya yang mulia. Dia bilang, ada gunanya pangkat saya ini Cat. Kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia. Serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, Bapak nangis, tapi marah, emosi. Jadi habis ngomong berhenti, nangis lagi. Saya bilang, pokoknya saya udah diam pada saat itu yang mulia. Baru dia rubah posisi yang mulia. Dia rubah posisi begini. Agak maju begini yang mulia, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang, saya lihat ke Bapak kan, Bapak nangis, baru bilang, nanti kau yang bunuh Joshua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini, jadi gini Cat, lokasinya di 46, dia bilang ke saya, lokasinya di 46, nanti di 46 itu, ibu dilecehkan sama Joshua, terus ibu teriak, kamu respon, terus Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget yang mulia. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan hal itu kepada saudara. Siap yang mulia. Itu dengan suara berbisik atau suara yang terdengar? Yang suara yang menurut saudara Putri dengar? Ibu di samping. Artinya dia pasti mendengar? Pasti mendengar yang mulia. Pasti mendengar? Pasti mendengar. Oke, kemudian? Baru sudah dijelaskan tentang itu, skenario yang mulia. Dijelaskan lagi yang mulia tentang skenario. Jelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang, sudah kamu gak usah takut. Karena posisinya itu, kamu pertama bela ibu. Yang kedua kamu bela diri karena dia nembak duluan. Kau aman. Dia bilang kayak gitu ke saya yang mulia. Baru dia jelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenario yang mulia. Nah, sambil dia menceritakan tentang skenario, Ibu PC sempat ngobrol juga sama Pak Efes yang mulia. Saya kurang jelas memang dengar suaranya Ibu PC, ngobrolnya kayak mana. Tapi sepintas-sepintas mendengar tentang pertama CCTV, Ibu PC tentang bahas CCTV Duren 3 yang mulia. Pertama CCTV, habis itu ngomong lagi membahas tentang sarung tangan yang mulia. Nah, habis itu sudah dia jelaskan ulang-ulang ke saya yang mulia. Baru dia duduk lagi biasa yang mulia, dia nyender lagi, baru dia tanya.
Menjelaskan berulang-ulang mengenai apa? Skenario yang mulia. Mengenai skenario Siap. tembak-menembak tadi. Ya, jadi Oke. dia lihat ke saya baru, senjatamu, senpimu mana? Saya karena senpi saya masih di samping yang mulia. Saya bilang, siap, ada Bapak. Dia bilang, dia langsung ambil posisi itu ada di, nggak tahu saya dari samping atau dari saku atau dari mana, langsung ambil keluar. Kau tambah amunisimu, kasih 1 kotak peluru yang mulia ke saya. Saudara terdakwa Ferdi Sambo memberikan 1 kotak peluru. Siap. Isi berapa? Banyak yang mulia itu. Oke, kemudian? Baru saya ambil, saya keluarkan senjata saya taruh di kaki lutut saya kan. Baru saya tambah amunisi saya yang mulia. Awalnya senjata kamu isi berapa peluru? Seingat saya 7 yang mulia. Seingat saudara 7. Siap. Kemudian saudara tambah menjadi? Saya tidak tahu kalau tidak memastikan yang mulia untuk tambahnya berapa yang mulia. Berapa kapasitas dari senjata kamu? Glock 17 itu fullnya yang mulia. 17 peluru, 7. Siap. Apakah sampai full? Tidak yang mulia. Tidak. Siap. Artinya tidak sampai full, tetapi saudara tambah dari 7 menjadi lebih dari 7. Lebih dari 7 yang mulia. Oke, kemudian? Habis saya isi amunisinya, saya taruh lagi senjata saya izin Bapak, bikin lagi amunisinya, izin Bapak. Ya. Baru dia, senjata Yosua mana? Tanya ke saya, senjata Yosua mana? Karena seingat saya masih ada di mobil waktu Bang Riki kasih masuk di Magelang kan yang mulia. Saya bilang ke Bapak, masih di mobil Bapak, di Lexus. Oh ya nanti kau turun, kau ambil bawa naik ke sini. Siap Bapak. Bentar. Pada saat Riki mengambil senjata Joshua, siap. Ferdi Sambo kan ada di Jakarta. Di Jakarta. Bagaimana dia tahu bahwa senjata Joshua itu ada di mobil? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tahu, oke. Kemudian? Baru saya turun yang mulia, saya langsung turun. Saya turun ke bawah, saya ambil senjata HS itu di dashboard, baru saya taruh di tas Tumi yang mulia. Karena pada saat itu memang saya lapar sekali yang mulia, memang karena belum makan juga yang mulia. Saya ingat tadi Bang Raden pesan makan yang mulia. Jadi saya sempat nengok keluar, makanan sudah ada. Saya keluar dulu ambil kotak nasi yang mulia. Saya bilang izin mau saya ambil. Ya, saya masuk ke dalam. Pas saya naiknya lewat ini tangga di dapur yang mulia. Saya taruh dulu kotak nasinya di atas dispenser. Baru saya naik lagi ke lantai yang 3. Sampai di lantai 3 itu ada pintu yang mulia. Pintu itu cuma bisa dibuka dari dalam pakai kode yang mulia. Sebentar. Saudara tadi waktu ngambil senjata HS, Siap. terusan nasi kotak. Siap. Korban ada di mana? Masih depan, masih rame yang mulia. Depan. Masih rame di luar dan masih bercanda seperti biasa, Masih tidak bercanda terjadi seperti apa-apa. Siap. Oke, kemudian saudara naik. Naik ke lantai 3 yang mulia. Lantai 3, kemudian? Karena pintu nggak bisa dibuka yang mulia dari luar. Ketok, izin Bapak. Nggak lama Bapak buka pintu. Ya, saya buka tas Tumi, saya kasih izin Bapak senjata Joshua. Diambil, iya deh. Turun lagi yang mulia ke bawah. Saudara serahkan senjata HS milik Joshua kepada Ferdi Sambo. Siap, betul yang mulia. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di scan ulang aja. Gampang kan?
Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, Tambah perasan. hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza. Yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Makasih Kak. Enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah jumpa menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.